Gimana sih awal mula bisnis ini? Ketika 2018 tuh lah berdiri, sangat berat banget memulai karena ilmunya nggak ada. Tapi dalam perjalanannya adalah di Lah Project tuh, Lah tuh bangkit ketika lucunya ya kan, atau kodarullahnya bangkitnya pas COVID. Nah, strategi untuk branding Lah Project itu apa sih, Kang? Saya punya motivasi tuh malas tertindas, lambat tertinggal, dan berhenti mati. Wah, Assalamualaikum, Sampurasun. Halo sahabat UMKM. Selamat datang di Suara UMKM. Kali ini akan membahas salah satu brand lokal terkenal di Kota Bandung dan sudah go nasional. Sekarang akan bersama dengan owner dari brand tersebut, yaitu Kang Yusuf Syahroni. Apa kabar, Kang? Sehat, Kang Ferdi. Bagaimana hari-harinya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Harus semangat. Harus semangat. Boleh kan perkenalkan diri Akang dulu lah untuk viewer, kemudian nanti kita akan ngobrol bincang santai terkait brand Akang ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Syahroni. Saya owner dari brand Lah Project. Oke. Lah Project ya, jadi brand sepatu yang terkenal ya, terkenal dan bisa dilihat nanti ya. Nanti simak bisa bagaimana seterkenalnya brand ini. Oke. Bisa ceritakan Kang gimana sih awal mula bisnis ini? Pertamanya ya, pada awal mulanya saya awalnya kerja dulu di orang. Oh, kerja. Karena dulu orang tua mendidik jangan langsung di posisi atas, kayak misalkan bangun usaha harus mulai dari yang bawah, yaitu dari karyawan dulu, biar merasakan bagaimana rasanya jadi karyawan, bagaimana rasanya dipimpin sama orang, bagaimana rasanya menjaga bisnis orang. Nah, jadi dari sana itu saya kerja dulu beres kuliah di sebuah perbankan gitu. Habis dari sana mungkin saya ingin udahlah kayaknya cukup gitu, bekal dari waktu saya kerja, langsung saya membangun sebuah bisnis, walaupun pada dasarnya bangun bisnis itu paling berat banget bangun bisnis tuh, karena ilmunya harus beda lagi. Dulu di karyawan, pas karyawan kita udah punya SOP dan segala macam. Ketika memulai, wah kita harus buat SOP itu. Malah nggak punya bimbingan dari SOP dari mana gitu. Nah, dari sana belajarlah. Oh, bikin usaha tuh seperti ini. Seperti itu. Ya tentunya Kang, kalau merintis itu ya berat ya. Nah, yang Lah Project rasakan apa? Hal yang terberat ketika merintis bisnisnya. Nah, baik lagi ketika 2018 tuh Lah berdiri, sangat berat banget memulai karena ilmunya nggak ada. Saya ilmunya hanya produksi. Nah, ilmu kedua tuh harus ada marketingnya. Marketing dari sana itulah yang paling saya harus bisa menguasai. Karena punya produk sebagus apapun, tidak punya ilmu pemasaran itu percuma juga. Punya ilmu pemasaran tidak punya produk yang bagus juga sama. Jadi kombinasi dua itu ya. Produksi dan marketing gitu. Ya. Dan awalnya dari satu produk gitu, ngerasa wah berhasil nih. Dari satu tuh gitu. Walaupun pada nyatanya wah ini sulit kalau misalkan saya berpatok pada satu. Tapi dalam perjalanannya adalah di Lah Project tuh, Lah tuh bangkit ketika lucunya ya kan, atau kodarullahnya bangkitnya pas COVID. Pas COVID. Padahal COVID itu orang UMKM tuh Kang lagi terjun lah bahasanya. Jadi 2018 Lah berdiri, terus 2019 mungkin ya, PPKM pertama. 2019. Ya. Di sana jujur bingung gimana caranya nih. Tapi ya balik lagi, mentalnya pengusaha adalah harus berusaha. Gitu. Melihat orang sedang mungkin putus asa, saya harus berbeda.
Oke. Jadi saya harus punya semangat gitu di atas orang-orang yang sedang putus asa gitu. Nah dari sana terus mencoba gitu. Awal satu paket, alhamdulillah sekarang bisa 100 paket Itu per hari, Kang? per hari. Oh, alhamdulillah. Gitu. Apalagi kalau misalkan momentum kayak Ramadan kemarin itu bisa sampai sehari 1.000. Wah, Masya Allah, sehari 1.000 itu luar biasa ya. Apa sih motivasi terbesar sehingga bisnis lab project ini akan terus pertahankan gitu, akan terus kembangkan? Apa motivasi terbesar? Motivasinya sih yang pertama adalah pastinya keluarga ya. Keluarga. Gitu. Karena ya, kita bekerja untuk siapa? Betul, betul. Di sisi lain ya saya juga punya semacam kayak motivasi diri. Gitu. Di era sekarang kita harus serba gigih gitu. Jadi saya punya motivasi tuh malas tertindas, lambat tertinggal, dan berhenti mati. Wah, sedap ini, luar biasa. Bisa dihafal ya nanti ininya apa quote-nya Kang Yusuf nih. Oke, dari pengalaman dari lab project itu 2018 ya. Ini untuk viewer nih Kang. Apa sih tips untuk memulai bisnis? Baik itu misalkan dari footwear karena lab project ini footwear ya, ataupun ya bisnis UMKM. Apa sih tips berdasarkan pengalaman Kang Yusuf nih? Apa tips untuk mereka yang mau memulai bisnis, Kang? Ilmu. Ya. Jadi sebaiknya perbanyak ilmunya, biar errornya tidak terlalu banyak juga. Selain kita banyak menimba ilmunya, kita juga harus memahami polanya. Ilmu, polanya. Jadi saya meyakini setiap orang sukses tuh pasti punya pola. Gitu. Kita harus ikutin polanya, guys. Apalagi di era sekarang digital, itu ada namanya seperti bahasanya algoritma disebutnya. Nah, algoritma itu sama saya dianggapnya sebagai pola. Polanya seperti apa nih? Misalkan permainan di marketplace X, misalkan di Meta, ataupun di mana lagi di social commerce, itu polanya seperti apa? Nah, ketika kita memahami polanya, perjalanan ke depannya pasti akan mulus. Jadi ketika sudah ilmunya sudah ada, polanya kita sudah memahami, nah perjalanannya akan mulus insya Allah. Baik. Satu ilmu, dua pola. Ya, itu tips dari Kang Yusuf. Ya. Kemudian tentunya banyak kita di era sekarang ya Kang, di footwear ini banyak sekali pesaing lah ya, kompetitor lah ya Kang ya. Nah, bagaimana Akang menjaga kualitas produk Akang? Yang sebetulnya project itu bukan hanya menjaga kualitas produk, tapi menjaga kualitas konsumernya. Jadi konsumen juga kita jaga. Di maintain ya jaganya. Jadi kalau misalkan produk pada intinya kan sekarang udah era namanya mungkin udah era marketing 7.0 kayaknya. 5.0 belum juga Kang ini kan. Gitu ya. 5.0 lah gitu ya. Kan udah 7.0 gitu. Padahal kan kalau misalkan kita ngomongin marketing, kalau ngomongin hanya produk doang gitu ya. Produk udah final seharusnya. Ketika kita berani memasarkan kepada konsumen, otomatis kita harus menjaga kualitasnya dulu. Kualitas. Karena ketika kualitasnya sudah bagus, konsumen sudah puas, apalagi konsumen dijaga dengan baik, yang harapan dari project itu bukan hanya kepuasan, tapi repeat order. Gitu. Dan kekuatan marketing yang paling hebat itu bukan influencer, bukan billboard, bukan meta ads, tapi kekuatan mulut konsumen yang sebetulnya mouth to mouth itu ya. Betul. Karena belum ada yang bisa, karena itu murni dari mulut konsumen. Testimoni konsumen gitu ya. Kalau produk ini memang recommended gitu. Betul. Kalau influencer bisa kita bayar. Betul. Kalau KOL kita bisa bayar. Betul. Billboard pasti dibayar. Meta ads pasti dibayar. Tapi kalau mulut konsumen yang sudah mengucap, saya puas, saya merasa nyaman dengan produk ini, mereka feedback ke kita pun feedback kepada mereka. Sehingga terbangunlah
trust ya. Betul. Trust dari feedback positif tersebut terbentuk trust sehingga ya pastinya repeat order. Betul. Ordernya. Oke. Terkait branding nih Kang. Sekarang kan lagi rame nih branding gitu ya. Nah, ya kita sebagai pelaku UMKM pasti itu sangat penting ya branding. Nah, strategi untuk branding La Project itu apa sih Kang? Ya, branding itu kan pada intinya tuh biar orang itu sama persepsinya dengan jiwanya dia. Oke. Di era sekarang itu. Selain dia sebagai pembeda, dia juga sebagai penambah jati diri dia. Oke. Misalkan contoh brand X misalkan. Dia tampilannya casual dan lain-lainnya gitu ya. Dibangunlah konsep marketingnya atau brandingnya casual atau streetwear. Jadi kalau misalkan, saya tuh pengen jati diri saya tuh streetwear di jalan gitu. Otomatis ya brandnya juga harus menyamakan dengan value konsumennya. Nah, La Project itu perpaduan antara streetwear dan casual. Disebutnya ada urban streetwear. Atau kita kalau disebutnya di sini urban traveling. Gitu, atau urban travel. Jadi produk-produk La Project itu kita ditawarkan kepada konsumen yang pengen bertraveling, gitu, pengen jalan-jalan di perkotaan, gitu. Dengan kita punya juga tagline namanya teman jalan. Teman jalan. Tagline-nya teman jalan ya. Bisa dilihat tuh teman jalan. Jadi tagline-nya teman. Nah, dari sana kita berharap La Project itu bisa menjadi teman jalan konsumennya La Project kemanapun mereka mau bertraveling kemana-mana. Oke, luar biasa. Karena saya juga Kang kemarin saya beli itu. Beli online La Project tuh. Wah, ini udah mah keren, trendy kan, harga affordable. Bisa dicek nanti di Shopee La Project itu atau marketplace La Project lah, bisa di searching lah, gampang ya. Kemudian sekarang tentunya La Project ini saya kan keliling-keliling nih kan, Kang, kantor Akang nih. Ini udah komplit lah kayaknya footwear-nya. Jadi tentunya kan untuk tadi ya kembali lagi, kalau Kang Yusuf itu tadinya produksi, kemudian kita bahas marketingnya gitu Kang ya, tentunya ada nih pasti terkait dengan online. Gimana nih strategi jualan online supaya dari La Project ini bisa menginspirasi nih untuk para viewer ya, penonton. Ya, jadi kalau misalkan nanyain soal gimana caranya di online itu adalah ya balik lagi kita harus tahu konsumen kita. Ya. Marketplace itu hanya sebagai tempatnya. Ya, kita itu bertransaksi dengan konsumen. Jadi kita harus tahu seutuhnya konsumen kita itu siapa, kebutuhan mereka apa, mereka ada di mana, mereka kegiatannya apa. Gitu. Ketika kita tahu konsumennya spesifik itu, nah alat dagang itu pun, alat usaha itu pun dia akan berkembang dengan sebagaimana brand dan konsumennya menyatu. Oke. Terakhir nih Kang, saya lihat nih kemarin tuh di IG La Project ya, di IG La Project itu ada program promo back to school. Nah, bisa diceritakan nggak Kang ke viewernya itu apa nih? Gimana bisa ada promo back to school gitu ya? Jadi La Project itu sekali lagi memanfaatkan momentum. Indonesia itu sangat luar biasa untuk antusias konsumennya. Ketika tahun baru kita pasti ada promo. Lebaran pasti ada promo. Dan kemarin kita ada promo back to school. Nah, back to school. Jadi buat orang tua ataupun mungkin ada anak-anak mahasiswa yang mau semester baru, pasti jiwanya pengen beli yang baru. Biar jiwanya juga baru. Nah, makanya nanti tanggal 25 itu pas payday itu ada promo menarik di La Project dengan banyaknya voucher, juga potongan harga, dan juga nanti di sesi live ada kejutannya. Ada live-nya juga Kang ya? Ada live-nya. Itu kalau yang nanti tanggal 25 tuh di apa Kang? Di marketplace kah atau di apa? Semua marketplace
kita ada semua. Wah, Dan promonya juga menarik di tiap-tiap marketplace. Jadi nggak ada celah untuk nggak beli barang Love Project. Wih, tanggal 25 Kang ya? 25 25 Juli. Juli. Berarti berapa 2 hari lagi nih? 2 hari 2 hari lagi. Ya mudah-mudahan kebagian nih promonya. Mudah-mudahan kebagian ya viewer di sini untuk promo dari Love Project itu. Baik, terima kasih Kang. Aduh, waktunya ini memang insight-nya luar biasa. Jadi mudah-mudahan terinspirasi para perintis-perintis untuk bisnis gitu ya. Baik dari bisnis sepatu lokal ataupun bisnis yang lain ataupun bisnis-bisnis yang lain terkait dengan UMKM. Terima kasih banyak Kang Yusuf. Sami-sami, Kang Ferdi.